Pada video kali ini, kami akan membahas tentang lapisan bumi, yakni lapisan atmosfer atau lapisan udara, lapisan hidrosfer atau lapisan air, dan lapisan litosfer atau biasa dikenal dengan kulit bumi. Bumi memiliki atmosfer yang kaya akan oksigen, mengandung air yang sangat banyak, memiliki suhu relatif sedang, sehingga cocok untuk kehidupan di bumi. Untuk penjelasan lebih lanjut apa itu atmosfer pada bumi akan dibahas secara rinci oleh teman kelompok saya. Pada bumi terdapat 3 lapisan utama, yaitu lapisan atmosfer, lapisan hidrosfer, dan lapisan litosfer. Pada materi kali ini, kita hanya akan membahas 2 lapisan, yaitu atmosfer dan hidrosfer. Lapisan atmosfer adalah lapisan bumi yang terdiri dari gas yang mengelilingi bumi. Jadi, semua gas yang ada di bumi merupakan bagian dari lapisan atmosfer. Lapisan hidrosfer atau lapisan air adalah lapisan-lapisan air yang mengelilingi bumi berupa sungai, danau, rawa, tanah, dan lautan. Nah, hidrosfer berasal dari kata hidro yang berarti air. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang lapisan atmosfer. Lapisan yang pertama adalah lapisan troposfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Di sini, tempat berlangsungnya perubahan cuaca serta adanya kehidupan. Lapisan kedua adalah lapisan stratosfer. Di lapisan ini terdapat lapisan ozon atau O3 yang menyerap sinar UV dari matahari. Lapisan ketiga adalah mesosfer. Lapisan mesosfer ini sangat berperan bagi keamanan di bumi, berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda angkasa seperti meteor, komet, dan lain sebagainya. Lapisan keempat adalah termosfer. Dalam lapisan ini terdapat lapisan ionosfer yang menyerap sinar X berbahaya dari matahari, serta memperjelas gelombang radio saat malam hari. Lapisan yang terakhir atau lapisan yang paling luar adalah lapisan eksosfer. Lapisan ini banyak mengandung gas hidrogen. Lapisan ini berfungsi sebagai tempat orbit pesawat luar angkasa dan satelit buatan manusia. Berikut pengertian masing-masing unsur cuaca dan iklim. Yang pertama, suhu udara. Suhu udara merupakan sebuah temperatur udara yang ada di permukaan bumi. Beberapa faktor penyebab terjadinya perbedaan suhu di suatu daerah, di antaranya penyinaran matahari dan sudut jatuh sinar matahari. Kedua, angin. Angin merupakan udara yang bergerak dari suatu tempat bertekanan udara maksimum menuju ke tempat udara minimum. Ketiga, hujan. Hujan merupakan bentuk air cair dan padat yang jatuh ke permukaan bumi. Untuk mengukur curah hujan digunakan alat pluviograf. Keempat, kelembaban udara. Air dalam udara berasal dari proses penguapan pada wilayah perairan, kandungan air dalam tanah yang menguap, dan dari tumbuhan. Kandungan uap air dalam udara inilah yang disebut dengan kelembaban. Yang terakhir, tekanan udara. Udara memiliki sifat yang sama dengan zat lainnya, yaitu memiliki massa atau berat dan volume. Karena memiliki berat, maka udara memiliki tekanan yang disebut dengan tekanan udara. Peran atmosfer. Adapun peran-peran atmosfer antara lain sebagai berikut. Yang pertama, atmosfer berperan sebagai sumber gas-gas penting yang digunakan dalam proses kehidupan makhluk hidup di bumi. Yang kedua, atmosfer berperan sebagai penyaring atau filter radiasi sinar matahari. Yang ketiga, atmosfer memungkinkan untuk menjaga keseimbangan suhu bumi pada saat siang dan malam sehingga tidak terjadi perubahan suhu ekstrim. Yang keempat, atmosfer sebagai penyangga atau buffer suhu di bumi. Yang kelima, atmosfer sebagai pertahanan bumi dari jatuhnya benda-benda luar angkasa seperti meteor, asteroid, dan lain sebagainya. Lapisan hidrosfer. Lapisan hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di permukaan bumi.
Hidrosfer tersebut meliputi danau, sungai, laut, salju, dan uap air yang terdapat pada lapisan udara. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi terbagi atas 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Pertama yaitu siklus pendek. Ketika terjadi proses pemanasan oleh sinar matahari, maka terjadi proses penguapan atau evaporasi. Lalu terjadi kondensasi atau pengembunan, terbentuk titik-titik air. Jika kondisi jenuh, maka titik-titik air ini jatuh menjadi hujan yang terjadi di laut. Siklus sedang. Siklus sedang lebih panjang dari siklus pendek. Hujan dari siklus ini tidak hanya terjadi di laut, melainkan juga terjadi di darat. Siklus ini umumnya terjadi di Indonesia. Siklus panjang. Siklus panjang prosesnya hampir sama dengan siklus sedang. Hanya saja saat kondensasi awan atau pengembunan, titik-titik air terbawa ke daratan yang lebih tinggi, sehingga menjadi kristal es hingga puncak gunung kemudian jatuh menjadi salju. Ciri dari siklus ini yaitu peristiwa awan yang tidak langsung turun menjadi hujan. Persebaran hidrologi di bumi terdiri atas 3, yaitu air tanah, air permukaan, dan air angkasa. Air tanah merupakan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah seperti artesis, freatik, dan konat yang mempunyai manfaat untuk pemenuhan kebutuhan industri dan penyediaan air bersih. Air permukiman merupakan jenis air yang terdapat di permukaan bumi karena tidak mampu terserap ke dalam lapisan tanah, seperti air laut, air danau, air sungai, dan sebagainya. Air ini mempunyai manfaat sebagai irigasi dan rekreasi serta sebagai media transportasi. Air angkasa merupakan air hasil aktivitas yang terjadi di angkasa seperti air hujan dan air salju. Air angkasa ini memiliki manfaat menyuburkan tanaman seperti padi dan menjaga sumber air tanah. Berdasarkan data yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa atmosfer adalah sejenis selimut gas yang menyelimuti semua planet, khususnya planet bumi. Atmosfer memiliki lapisan yang sangat tebal. Atmosfer bumi terdiri atas nitrogen dan oksigen, juga terdiri atas sedikit argon karbon dioksida, uap air, dan gas lainnya. Atmosfer memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan sehingga kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari kita seperti sekarang ini. Sedangkan hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, sungai, lautan, salju atau gletser, air tanah, dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Oleh karena itu, kita sebagai manusia memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga perairan kita tetap bersih dan nyaman untuk dipakai, agar terhindar dari berbagai macam jenis penyakit, dengan cara tidak membuang limbah sembarangan, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga.